nama saya Mia Agustina. Saya guru produktif pekerjaan sosial. Saya saat ini mengampu mata pelajaran DKPS, Dasar Kejuruan Pekerjaan Sosial, di mana mata pelajaran ini dipelajari di kelas 10 Pekerjaan Sosial. DKPS ini mempelajari tentang apa profesi pekerjaan sosial dan nilai-nilai etika pekerjaan sosial, serta mempelajari metode dan teknik pengumpulan data sebagai seorang pekerja sosial. Terima kasih, selamat menyaksikan video supervisi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran DKPS dengan kolaborasi dengan mata pelajaran IPAS. Ya, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Guru siap, sebelum kita mulai pelajaran, kembali kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Pada sehat? Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian mempersiapkan diri terlebih dahulu, ya. Cek kesiapan kalian. Silakan lihat di kanan kirinya, jika ada sampah diambil dulu TPAA. Ada sampah harus diambil. Ayo, sampahnya dibuang dulu. Jaga kebersihan. Nah, sampahnya dibuang dulu TPAA di kolong meja, di atas meja. Nah, boleh dibuang dulu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah menjaga lingkungan ya. Sebagian sampah kalian ambil, kemudian dibuang ke tempat sampah. Itu menjadi nilai baik buat kalian hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kami akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya, bersama dengan Bu Lis. Kelas 10 Peksos 1. Baik. Alivia hadir. Alindi Baker. Alvin hadir. Anissa hadir. Arina hadir. Selin hadir. Dela hadir. Destin hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita review materi minggu yang lalu. Ya, minggu yang lalu itu kita mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Oke. Minggu lalu itu kita mempelajari tentang teknik pengumpulan data pekerjaan sosial. Ya, salah satunya adalah studi dokumentasi. Nah, sebelumnya kita mempelajari, lihat gambar berikut ini. Putra. Menurut Putra, gambar ini sedang apa ini? Mengamati. Baik. Nice. Ada yang bisa melengkapi? Gambar apa ini? Observasi. Jadi, apa Selin? Melakukan observasi. Kita minggu yang lalu itu mempelajari tentang observasi, mengamati, ya. Kemudian Repi, ini menurut Repi gambarnya tentang apa? Sedang wawancara. Iya,
sedang melakukan wawancara. Materi minggu yang lalu kita mempelajari tentang pengumpulan data seorang pekerja sosial. Yaitu yang pertama kita mempelajari tentang observasi, mengamati berdasarkan 4 aspek: biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Dan melakukan wawancara. Kita sudah melakukan praktek wawancara. Nah, hari ini apakah kalian tahu kita akan mempelajari materi apa? Kita akan mempelajari tentang studi dokumentasi. Sebelumnya, Bumia mau bertanya dulu, ya. Pertanyaan pertama, apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata dokumentasi? Ya, Raffi. Menurut saya dokumentasi itu bisa berupa foto, video, atau laporan tertulis. Tepuk tangan buat Raffi. Apakah kalian pernah mendokumentasikan suatu peristiwa atau kejadian? Pernah? Arina, Inggit, boleh. Kalau Inggit, peristiwa apa yang pernah didokumentasikan? Ada Banjir di daerah rumah. Daerahnya di Cibarengkok. Kenapa bisa terjadi banjir? karena di depan ada lampu, depannya itu kayak ada pipa itu udah nggak mau untuk kejadian itu tuh ada kayak gempa gitu 3 kali. Jadi ada gempa dulu. Ya 3 kali itu langsung tiba-tiba itu ya kayak air mancur gitu. Oh, gitu. Terus fotonya masih ada? Ada di bapak saya. Oh, info kota Bandung. Nggak ada di HP Inggit, nggak ada. Oh, nggak ada. Baik, terima kasih Inggit. Sekarang Arina, coba peristiwa apa yang pernah Arina dokumentasikan? Waktu main sama teman. Nice. Jadi membuat kenangan dengan foto ya, begitu. Main kemana? Ke Curug Cimahi bukan? Oh, bukan. Kemana mainnya? Oh, gitu. Iya, betul. Terima kasih ya. Jadi Arina mendokumentasikan kegiatan selama di sekolah maupun bermain dengan teman menjadi suatu kenangan. Ya, tepuk tangan buat Kak. Nah, baik. Ini karena kita akan mendokumentasikan resin, namanya mau tanya nih, apa itu resin? Siapa? Oh, boleh asal. Resin adalah bahan dasar untuk membuat berbagai macam kerajinan tangan. Contohnya seperti leontin atau otomatis. Oke, baik. Jadi resin adalah suatu bahan dasar untuk membuat berbagai kerajinan tangan. Salah satunya adalah liontin. Silakan siapkan buku catatannya. Ada AA. Dalam pembelajaran kali ini ada tujuan pembelajaran yang secara ilmiah. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah guru menjelaskan, diharapkan siswa yang pertama menjelaskan pengertian dan jenis dokumentasi dalam praktik pekerjaan sosial. Yang kedua, menjelaskan alat, bahan, langkah pembuatan resin sesuai dengan konsep IPAS. Kemudian yang ketiga, membuat produk resin secara kreatif. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikan proses pembuatan resin dalam bentuk foto, video, dan jurnal kegiatan serta laporan proyek. Dalam prosesnya ada teknik penilaian dari Bumia. Yang pertama adalah penilaian sikap. Bumia akan melakukan observasi dan pengamatan terhadap semua siswa dalam proses pembuatan praktek. Kemudian penilaian pengetahuan, nanti setelah pembelajaran kita akan ada kuis 10 soal dengan pilihan ganda. Kemudian bentuk penilaiannya
ada observasi, tes tertulis, dan unjuk kerja. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Ya, ayo senyum nih, senyum ya. Baik. Tepuk fokus. Siap belajar. Mata melihat, telinga mendengar, hati senang. Ya. Ya. Kita mulai dari penjelasan resin. Ya, dari Ibu. Oke, terima kasih Kurnia untuk mata pelajaran TKPS yang sudah berkolaborasi dengan mata pelajaran IPAS ya. Untuk program semester ini, proyek kalian adalah membuat apa? Resin art ya. Jadi proyeknya adalah resin art. Dan Ibu udah melakukan praktikum. Bukan Ibu ya, kalian sudah melakukan praktikum beberapa kali dari mulai praktikum yang pertama, kemudian yang kedua, yang terakhir kalian sudah bisa sendiri, alhamdulillah sudah bisa mandiri membuat produk dari resin art ya. Dan hasil dari produk itu alhamdulillah hasilnya bagus ya, sudah sempurna yang kesekian kali praktikum, dari yang pertama kali gagal, kemudian yang kedua kali mungkin sudah berhasil, kemudian yang ketiga, yang seterusnya gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti kalian bisa mempraktekannya di rumah ya, atau misalkan bisa dikembangkan untuk sebagai usaha nanti ya di rumah gitu, ketika kalian sudah bisa membuat tentang resin. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu resin ya. Karena resin sendiri mungkin kalian kan baru tahu ya, apa sih resin gitu kan. Ini resin itu apa gitu, terus mau dibuat apa, proyeknya apa, dan lain sebagainya ya. Tentunya kalian yang pertama adalah harus tahu dulu tentang resin itu sendiri gitu ya. Resin adalah bahan kimia yang umumnya berbentuk cair. Jadi memang ini bahan kimia ya, berbentuk cair ya. Kemudian kental ya, tidak encer, walaupun memang ada beberapa jenis resin yang memang teksturnya ada yang agak encer, kemudian ada juga yang kental ya. Nah, kemudian resin ini nanti itu bisa mengeras ya, mengeras. Tapi kalau misalkan resin ini tidak dicampur dengan pengeras atau hardener atau misalkan katalis, dia tidak akan mengeras ya, kecuali ada campuran zat lain ya, zat kimia lain, sehingga di situ nanti akan terjadi reaksi kimia gitu. Jadi kalau di sini sih lebih ke reaksi kimianya yang kalian pelajari. Kalau IPA-nya mungkin reaksi kimia ya. Kalau artnya itu lebih ke seni ya, resin art. Kemudian ini menjadi bahan keras dan kuat setelah melalui proses tertentu seperti pemanasan atau pencampuran dengan zat pengeras atau hardener. Jadi akan terjadi resin yang mengeras kalau sudah dicampur dengan katalis. Kalau misalkan sudah dicampur dengan katalis itu tidak akan mengeras. Nah, kemudian jenis-jenis resin di sini ada resin alami, kemudian ada resin sintetis. Kalau resin alami ini berasal dari tumbuhan ya, tumbuhan misalnya getah pohon, mungkin dulunya itu adalah resin itu dari bahan alami sebelum pada akhirnya membuat resin sintetis. Ya, Ibu kembalikan lagi ke Ibu Mia. Ya, terima kasih Bu Lili. Baik, karena tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai resin ya. Siapa yang mau mereview materi resin tadi? Ya. Ini akan membahas tentang dokumentasi dalam pekerjaan sosial. Ya. Dokumentasi tadi sudah disampaikan oleh Rafi. Bunyinya dokumentasi itu seperti foto, video, kemudian pelaporan sederhana, ya, catatan. Nah, dokumentasi dalam pekerjaan sosial adalah proses pencatatan, pengumpulan, penyimpanan, serta pelaporan informasi terkait dengan klien.
ya. Nah, kegiatan apa yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial ketika melakukan pendampingan pada klien? Dalam prosesnya, ya, kenapa penting? Ya, kenapa penting seorang pekerja sosial harus memahami tentang dokumentasi? Pentingnya yaitu untuk memahami kondisi klien, membantu memantau perkembangan klien serta memudahkan kita memberikan pelayanan terhadap klien. Nah, sekarang kita akan kaitkan dengan studi dokumentasi pekerja sosial dengan praktek proyek IPAS. Nah, bagaimana mengaitkannya? Nah, ini ya. Nah, dokumentasi dalam pekerja sosial memiliki peran penting sebagai bukti proses pelayanan, ya, bukti proses pelayanan. Nah, ini adalah bukti penting dari dokumentasi seorang pekerja sosial. Nah, kemudian dalam praktek pembuatan resin, dokumentasi juga sangat diperlukan untuk mencatat seluruh tahapan. Nah, tujuan dokumentasi dalam pekerja sosial ada 5. Yang pertama, coba dibaca. Zahra, yang pertama apa? Menyimpan data dan informasi klien. Ya, dari dokumentasi ini kita menyimpan data dan informasi dari klien kita. Ya, sasaran klien kita itu berdasarkan PPKS. Kepanjangan PPKS masih ingat? Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Yang kedua, coba dibaca Mutia. Ya, memantau perkembangan klien dari mulai hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kalian selesai praktek, ya. Jangan menghilangkan ini ya, memantau perkembangan klien itu penting agar kalian mengetahui sejauh mana klien ini kita selama didamping ini ada perubahan walaupun hanya kecil. Ada di mana? Nah, dari catatan kalian, dari dokumentasi selama proses kalian pendampingan. Yang ketiga, coba Gistalean baca. Menjadi bukti pelaksanaan pelayanan sosial. Menjadi bukti pelaksanaan pelayanan sosial. Ya, dalam proses tahap pertolongan pekerja sosial, mesti ingat ya, tahapan proses pekerja sosial itu ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu melakukan kontak dan kontrak, membangun relasi pada klien. Yang kedua, kita melakukan asesmen, melakukan pengumpulan data tentang klien kita. Yang ketiga yaitu kita melakukan rencana intervensi dan pelaksanaan intervensi. Yang terakhir, seksi terakhir adalah evaluasi dan terminasi. Kemudian yang keempat, coba Arina tolong bantu baca. Mempermudah evaluasi program dan intervensi. Ya, dari dokumentasi ini kita dapat memudahkan evaluasi program. Apakah program ini sesuai dengan kebutuhan klien atau tidak? Ya, apakah program ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan dari klien? Dan yang terakhir, coba yang terakhir, di link kelihatan? Oke, baca. Membantu komunikasi antar tenaga profesional. Ya, membantu komunikasi, membantu membangun komunikasi kita untuk menyelesaikan permasalahan klien dengan beberapa profesi. Ya, profesi yang bisa kita libatkan, profesi dokter, kemudian perawat, kemudian guru, tergantung pada permasalahan yang dihadapi oleh klien. Salah sini ada yang ditanyakan dulu? Kanza, tanyakan? Cukup. Baik, kita lanjutkan dengan jenis dokumentasi. Nah, ini sudah kalian pelajari sebelumnya, ya. Jenis dokumentasi itu terdiri dari 5. Coba Iren baca. Yang pertama, ini yang sering terlupa.
Kaliannya tidak ada fotonya, banyaknya kliennya. Harus ada kalian dengan klien. Kemudian yang keempat, meningkatkan ketelitian dan tanggung jawab. Tentunya dari proses ini, Bumia berharap kalian mampu meningkatkan ketelitian dan tanggung jawab dalam proses pembuatan resin, ya. Dan yang terakhir, meningkatkan ketelitian dan tanggung jawab. Ini dua lagi ya, 1, 2 sama, ya. Kemudian yang terakhir akan memberikan penugasan kelompok, ya. Tugasnya adalah membuat dokumentasi praktek resin, ya. Yang pertama instruksinya, kalian berkelompok sesuai dengan tim project. Tim project ini terdiri dari 6 kelompok. Kemudian yang kedua, setiap kelompok akan berdiskusi dan mengevaluasi praktek resin yang sebelumnya sudah dilakukan. Karena anak-anak sudah melakukan praktek, kemudian tinggal membuat laporan sederhananya. Kemudian yang ketiga, murid membuat dokumentasi setiap tahapan kegiatan praktik. Bumia menerima foto dan video dari yang sudah mengirimkan ke Bumia, ya. Kemudian yang keempat, setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Dan yang terakhir, susun hasil dokumentasi dalam bentuk sederhana dalam proses pembuatan atau sebelumnya. Silakan boleh diuraikan di sini. Kemudian yang terakhir adalah refleksi, uraian. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hal apa yang dipelajari? Yang kedua, apa pengalaman yang menarik dari praktek pembuatan resin? Dan yang ketiga adalah apa manfaat dokumentasi dalam kegiatan resin. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup. Ya, baik, kita bagi kelompok. Silakan bertemu dengan kelompoknya masing-masing. Kayaknya melakukan ya, nomor kelompoknya. Ini ya, dia melakukan meja. Sekarang kelompoknya ada 2 kali. Kelompok 3. Ya, baik, silakan kalian diskusi dari kelompoknya masing-masing. Saya berikan waktu 15 menit dari sekarang. Ini kenapa? Enak lu lapisnya. Iya. Kalau itunya, ini bentuknya apa? Bentuk resinnya tulis di sini. Bentuk resin. Karena pulpen. Oh, ini kalau dalam pembuatan resin apa namanya, gantungan kunci, berarti resinnya berapa nih? Gantungan kunci, pokoknya kita Ya, baik, kita mulai spinnya. Kelompok mana yang belum konsentrasi? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai laporan dokumentasi pembuatan resin. Tujuan kegiatan. Tujuannya adalah membuat produk yang memiliki nilai jual, mengembangkan inovasi dan ide kreatif dalam berkarya, dan juga untuk formatif akhir tahun SAT, dan menghasilkan karya seni resin art yang menarik dan bernilai estetika. Kemudian ada alat dan makan. Alatnya cetakan pulpen kedua, gelas umur 500 ml, sendok 1, pipet 1, sarung tangan 14 biji, masker 7 biji, amplas 1 biji. Bahannya ada resin 1 liter,
pembatas waktunya teh gak kuning atau bisa warnanya tuh penting gitu kan. Apa solusi yang kalian lakukan ketika kendala yang kalian alami itu terjadi? Quiz time, ya, dari materi yang tadi Umia sampaikan dengan Bu Luis terkait dengan resin dan dokumentasi. Silakan siapkan buku catatannya. Pertanyaan pertama, dokumentasi dalam pekerja sosial adalah proses A. Bermain bersama klien, B. Pencatatan dan pelaporan informasi secara sistematis, C. Menggambar hasil kegiatan, D. Menghitung biaya kegiatan. Nomor 4. Berikut yang 7. Dokumentasi membantu pekerja sosial untuk A. Memantau perkembangan klien, B. 9. 8. Salah satu tujuan dokumentasi: A. Menyimpan data dan informasi klien, B. Menambah masalah klien, C. Mengurangi pelayanan. Nandita, apa pentingnya dokumentasi bagi seorang pekerja sosial? Untuk mendukung kegiatan observasi atau Wawancara dan membantu mendukung untuk kegiatan observasi atau jadi kita banyak sekali mempelajari tentang salah satunya yaitu resin dan juga studi dokumentasi. Jadi kesimpulan dari dapat disimpulkan bahwa keterampilan pekerja di bidang pekerja sosial. Ya, terima kasih buat Sosial dan pembuatan resin. dalam pembuatan resin. Apa yang senangi dari materi pembelajaran hari ini? Dokumentasi. Ya, terima kasih ya Dili. Dalam proyek kalian ini, SAT kalian akan kita laksanakan minggu depan. Semoga dalam prosesnya kita semua dalam keadaan sehat. Dan tentunya kalian semangat untuk menyampaikan hasil proyeknya kepada kami tim penilai kelas 10. Finansial kita juga lebih banyak pengeluarannya. Semoga dari hal ini kita bisa belajar bahwa kita bisa menunjukkan bahwa kendala ini bukan jadi masalah, tapi kendala ini menjadi pengalaman terbaik untuk kita menjadi lebih baik. Saya cukupkan pembelajaran kali ini dengan menutup kegiatan pembelajaran dengan hamdalah, membaca hamdalah bersama-sama. Kita ketemu lagi hari Jumat di tanggal 29. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya dalam kolaborasi mata pelajaran DKPS dengan IPAS. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.